Takumi adalah pria paling rajin di kerajaan bernama Barcola. Dan berkat sikap disiplin Takumi yang bijaksana, Takumi berhasil mendapatkan kekayaan yang sangat fantastis, sembari ditemani beberapa gadis yang bersedia menikah dengannya. Tapi sebelum itu, kita pun akan kembali pada beberapa tahun yang lalu, di mana Takumi yang merupakan pekerja kantoran tiba-tiba direinkarnasi pada dunia isekai oleh seorang dewi bermelon besar bernama Norin. Namun saat itu, Norin segera meminta maaf kepada Takumi lantaran Norin gak sengaja melepaskan roh Takumi dari tubuhnya. Kemudian dengan perasaan yang bersalah, Norin pun menjelaskan bahwa beberapa jam yang lalu ada kerajaan bernama Sidonia yang menjalankan ritual terlarang untuk memanggil pahlawan dari kota Jepang. Sebagai dewi yang baik, Norin pun mengabulkan permintaan kerajaan Sidonia yang telah melakukan ritual pemanggilan tersebut. Tapi sayangnya, akibat kesalahan yang terjadi, sihir pemanggilan itu gak sengaja menyeret Takumi ke dunia isekai untuk selamanya. Kemudian, sebagai permintaan maaf kepada Takumi, Norin segera memberikan beberapa daftar skill kepada Takumi yang bisa Takumi pilih sebagai skill pada dunia isekai tersebut. Dan karena Takumi adalah mantan pekerja kantoran biasa, Takumi akan mengambil skill bernama Alkemis yang bisa menciptakan hal apapun secara kimiawi. Setelah menentukan skill yang dia inginkan, Norin segera melempar Takumi pada dunia isekai menjadi seorang pria berambut putih dengan beberapa skill alkemis berlevel rendah. Dan tak butuh waktu lama, dengan menggunakan ingatan masa lalu, Takumi segera mempelajari beberapa sihir dasar yang mungkin bisa berguna untuk memulai petualangannya. Hingga setelah mempelajari sihir dasar di hari itu, Takumi segera mencari beberapa kayu dan menjadikannya sebagai alat untuk bertahan hidup. Akan tetapi, ketika Takumi sedang mencari suplai untuk makan siangnya, seorang gadis tiba-tiba berlari ke arah Takumi dan berlindung dari monster kelinci yang sangat besar. Untungnya, dengan menggunakan tombak yang telah dia ciptakan, Takumi berhasil mengalahkan monster kelinci itu dan menyelamatkan gadis malang tersebut. Sementara di tempat lain, kita akan melihat tiga pahlawan yang dipanggil oleh kerajaan bernama Sidonia. Tapi saat melihat wajah sang putri yang memanggil mereka, salah satu pahlawan yang bernama Kane merasa jika sang putri adalah gadis yang tidak bisa dipercaya. Lalu kembali pada Takumi, di mana setelah menyelamatkan gadis tadi, kedua orang tua dari gadis tersebut segera mengatakan terima kasih kepada Takumi. Dan saat melihat Takumi yang baru datang di kerajaan Barcola, sang kepala desa pun memutuskan untuk memberikan tempat tinggal kepada Takumi. Bahkan mereka pun berjanji kalau mereka akan membuatkan rumah kepada Takumi agar bisa tinggal di sana. Lalu pada keesokan hari, Takumi kembali meningkatkan sihir alkemis dengan meja yang kepala desa berikan kepadanya. Kemudian, dengan menggunakan sihir alkemis yang luar biasa, Takumi berhasil menciptakan beberapa perabotan rumah untuk membantu pekerjaan warga yang ada di sana. Dan meskipun pekerjaan alkemis sangat menghabiskan tenaga, Takumi yang pantang menyerah tetap bekerja demi memberikan manfaat kepada para warga. Tak terasa, beberapa minggu pun berlalu, Takumi berhasil meningkatkan status levelnya sembari membantu setiap pekerjaan warga. Lalu karena status levelnya semakin tinggi, Takumi pun segera mencari tumbuhan yang berbahaya untuk meningkatkan sihir pemurnian yang bisa menetralkan racun. Lantaran seperti yang diketahui, jika sihir pemurnian ternyata merupakan hal yang sangat langka di sana. Akan tetapi, ketika Takumi sedang fokus menggunakan sihir pemurnian, dari kejauhan datanglah Bagong dengan ukuran besar yang tiba-tiba menyerang Takumi. Tapi ketika Bagong itu akan melepaskan serangan kedua, ada seekor laba-laba yang menyelamatkan Takumi dengan cara mengalihkan perhatian Bagong itu. Dan saat melihat celah yang sangat besar, Takumi segera melepaskan sihir bernama dekompresi, kemudian berhasil mengalahkan Bagong yang menyerangnya. Namun karena telah menyelamatkan Takumi, laba-laba yang malang itu harus mengalami beberapa luka yang sangat signifikan. Untungnya, Takumi segera menggunakan sihir penyembuh dan pemurnian, kemudian berhasil menyelamatkan laba-laba tersebut. Lalu karena laba-laba itu telah menyelamatkannya, Takumi pun memutuskan untuk memberikan nama Maple kepadanya dan menjadikan Maple sebagai hewan peliharaan. Saat melihat Takumi yang kembali dengan Maple, para warga pun menjadi sangat terkejut karena Takumi berhasil menjinakkan monster seperti Maple. Lalu karena Takumi berhasil mengalahkan seekor bagong, Takumi pun segera mengumpulkan para warga desa untuk mengadakan pesta barbeque menggunakan bagong yang telah dia kalahkan tersebut.
Tapi pada keesokan hari, Takumi menjadi sangat terkejut dengan Maple yang telah berevolusi menjadi semakin besar. Dan ternyata, ketika Maple sering menggunakan jaringnya, maka tubuh Maple akan berevolusi seiring berjalannya waktu. お弁当持ってきたわよ。 Saat memperhatikan jaring Maple yang sangat indah, Martha yang saat itu mengantar makanan kepada Takumi mendapatkan ide yang sangat cemerlang untuk jaring-jaring Maple tersebut. Dan siapa sangka, ketika di siang hari, mereka segera menciptakan pakaian yang indah menggunakan beberapa jaring Maple yang telah Maple berikan. Dan karena sebentar lagi Takumi akan merantau di kerajaan utama, seorang penempa pedang bernama Bobon segera memberikan hadiah kepada Takumi, yaitu beberapa zirah dan tiket menuju kerajaan Barkula. Ya, meskipun meninggalkan desa tersebut sangatlah berat, Takumi harus tetap melakukannya demi meningkatkan sihir alkemis serta menjual keahliannya di kerajaan Barkula. Namun ketika Takumi akan kembali pulang, Takumi nggak sengaja bertemu dengan Martha yang sedang membersihkan parasit dari hewan berbisa. Untungnya, dengan menggunakan sihir pemurnian tingkat tinggi, Takumi berhasil membersihkan daging tersebut serta membantu pekerjaan Martha. Tapi saat melihat hal tersebut, Martha pun segera memberikan peringatan kepada Takumi bahwa ketika sampai di kerajaan nanti, Takumi sebaiknya merahasiakan sihir pemurnian karena sihir itu merupakan hal yang sangat langka. Kemudian, sebelum pergi meninggalkan desa itu, Takumi pun memutuskan untuk membangun tembok yang sangat besar agar bisa melindungi desa setelah kepergian Takumi. Hingga beberapa jam kemudian, datanglah seorang bangsawan bernama Papek dan beberapa hunter yang datang untuk menjemput Takumi menuju kerajaan Barkula. Dan sebelum pergi, Takumi segera memberikan beberapa eliksir penyembuh kepada mereka untuk menjaga para warga dari serangan penyakit. Tak lupa, Martha juga memberikan jubah khas desa kepada Takumi agar Takumi bisa mengenang kebersamaan mereka pada desa itu. 本当にお世話になりました。このままにしておくからな。 Saat melihat perpisahan Takumi dengan para warga, salah satu hunter bernama Hit pun menjadi sangat terharu melihat para warga yang harus berpisah dengan Takumi. Setelah itu, hunter bernama Riel segera mengajak Takumi berkenalan, kemudian menjelaskan jika mereka adalah hunter yang sangat terkenal bernama Taring Singa. Dan benar saja, ketika ada 4 bahlul yang tiba-tiba menyerang kereta mereka, dengan skill hunter tingkat tinggi, Riel dan teman-temannya membuktikan jika mereka adalah hunter yang luar biasa. Hingga ketika sampai di kerajaan, Takumi segera menitipkan Maple kepada Serikat Hunter karena ternyata Papek akan kembali bertemu dengan Takumi dan mengajak Takumi menciptakan bisnis penjualan eliksir. Jadi pada tawaran tersebut, Takumi akan bertugas memproduksi eliksir, sementara Papek akan berusaha menjualnya pada kerajaan lain. Dengan begitu, mereka pun bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar yang mungkin bisa mengubah nasib Takumi pada dunia isekai tersebut. Bahkan pada siang hari, Papek segera menyewakan mansion besar kepada Takumi agar Takumi dapat memproduksi ribuan eliksir untuk dijual oleh Papek. Akan tetapi, ketika sedang berjalan menuju mansion tersebut, Takumi segera bertanya kepada anak buah Papek tentang bau busuk yang sering tercium di kerajaan. Dan pria itu pun menjelaskan jika bau tersebut berasal dari gorong-gorong kerajaan yang diciptakan oleh pria bernama Mulyono. Tapi ketika mendengar hal tersebut, Takumi seketika mendapatkan ide yang sangat cemerlang untuk menciptakan toilet canggih yang bisa mengurangi bau pada gorong-gorong kerajaan. 貴族性魔法解除。 Dan ketika Papek melihat hal itu, Papek pun menjadi sangat terkejut karena Takumi bisa menciptakan toilet canggih dengan sihir material dan pemurnian tingkat 8. Bahkan karena sangat tertarik dengan hal itu, Papek segera menciptakan bisnis kedua dengan Takumi agar Takumi bisa mendapatkan uang yang sangat banyak dengan menjual toilet yang canggih tersebut. Dan tentunya Takumi akan membutuhkan tenaga tambahan agar bisa mendapatkan penjualan dalam skala yang sangat besar. Oleh karena itu, ketika di siang hari, Papek segera mengantar Takumi di rumah bangsawan agar Takumi bisa mendapatkan budak yang mampu membantunya nanti. Singkat cerita, ketika sampai di rumah bangsawan bernama Mulan, Papek segera menjelaskan jika Takumi sedang mencari 2 budak yang bisa membantu pekerjaan Takumi dan menjaga rumah Takumi dari antek-antek asing. Saat mendengar hal tersebut, Mulan segera memanggil budak bernama Maria, kemudian menjelaskan kepada Takumi jika Maria adalah budak yang sangat berguna karena bisa membuat beberapa hidangan yang nikmat.
Namun ketika mengetahui kalau Takumi sedang membutuhkan penjaga, Maria pun mengatakan jika budak bernama Sofia mungkin bisa membantu Takumi dalam hal tersebut. Tapi Mulan pun segera membantah perkataan Maria dan mengatakan jika budak bernama Sofia adalah budak yang sampah. Lantaran semenjak terkena kutukan beberapa tahun yang lalu, membuat Sofia tidak bisa bertempur seperti biasa lagi. Sofia juga memiliki beberapa luka di telinganya serta tubuh yang semakin melemah setiap hari. Akan tetapi, ketika Takumi melihat status yang Sofia miliki, Takumi menjadi sangat syok terhadap Sofia karena Sofia punya beberapa status yang sangat berguna. Dan tanpa basa-basi, Takumi segera mengatakan kepada Mulan jika Takumi ingin membeli Sofia sekarang juga. Bahkan meskipun Mulan telah memberikan peringatan kepada Takumi yang bodoh amat dengan hal itu, segera menerima kontrak dengan Sofia sebagai budak yang setia. Setelah itu, Takumi segera mengajak mereka ke rumahnya dan memperlihatkan beberapa kamar yang bisa mereka gunakan sebagai tempat tinggal. Namun saat di malam hari, Maria masih merasa heran kepada Takumi karena Takumi punya sifat yang sangat berbeda dari bangsawan biasa. Bahkan Sofia pun mengira jika Takumi mungkin punya niat tertentu untuk menjalin kontrak dengan mereka. Tapi pada keesokan hari, ketika Sofia pengen mengawasi Takumi di gudang, Sofia pun menjadi sangat terkejut melihat Takumi yang sedang menciptakan eliksir aneh sambil mengatakan nama Sofia sebanyak 3 kali. Sialnya, ketika Sofia pengen menghentikan Takumi, Sofia malah tersandung dan pingsan di hadapan Takumi. Saat terbangun di siang hari, Sofia segera mengajak Maria untuk kabur bersama karena dia nggak sengaja melihat Takumi yang sedang melakukan ritual aneh kepada mereka. Tapi Maria pun segera menenangkan Sofia sembari memperlihatkan telinga Sofia yang telah disembuhkan oleh Takumi. Kemudian Maria pun menjelaskan jika beberapa jam yang lalu Takumi telah menciptakan eliksir penyembuh agar bisa menyembuhkan Sofia dari kutukannya. Ketika di sore hari, Sofia segera meminta maaf kepada Takumi karena dia telah berburuk sangka kepada Takumi. Dan sebagai permintaan maaf kepada Takumi, Sofia pun segera berjanji kalau dia akan melindungi Takumi sampai menghembuskan nafas terakhir. Hingga beberapa hari kemudian, dengan menggunakan bantuan Sofia dan Maria, Takumi berhasil menciptakan ribuan toilet yang akan mereka jual dengan harga yang sangat tinggi. Bukan hanya itu, Sofia juga akan melatih skill berpedang Maria, lantaran Takumi berencana untuk menciptakan skuad hunter bernama Sayap Norin. Ya, siapa tahu penghasilan yang mereka dapatkan dari berburu monster bisa menambah kekayaan mereka. Dan ketika hari semakin pagi, Sofia segera memberikan pelatihan kepada Maria, sementara Takumi akan menciptakan beberapa alat yang bisa mereka gunakan ketika berburu monster nanti. Bahkan Takumi segera menciptakan kostum kepada mereka berdua agar bisa menjaga Sofia dan Maria dari serangan para monster. Lalu ketika melihat Zira yang Takumi ciptakan, Sofia dan Maria pun menjadi sangat bahagia karena Takumi sangat peduli kepada keselamatan mereka. Takumi juga memberikan cincin sihir kepada mereka, sebuah cincin sihir multifungsi yang dapat melepaskan beberapa elemen sihir untuk mereka gunakan. Dan setelah persiapan mereka telah selesai, Takumi segera mendatangi Serikat Hunter untuk mendaftarkan nama Sofia dan Maria di sana. Namun karena Takumi terlihat seperti pria culun, beberapa pria sombong di sana menyuruh Sofia bergabung dengan mereka saja daripada dengan Takumi yang terlihat culun. Tapi Takumi segera membantah hal tersebut, lalu mengatakan jika Sofia adalah temannya. Dan ketika pria itu akan menghajar Takumi, Takumi segera menggunakan sihir material alkemis, mengubah tubuhnya sampai menghancurkan tangan dari pria itu. Dan saat melihat sihir Takumi yang luar biasa, ketua hunter yang bernama Barak menjadi sangat terkejut dengan sihir Takumi yang sangat berbakat. Oleh karena itu, Barak segera memberikan kenaikan pangkat kepada skuad Takumi agar mereka dapat berburu monster tanpa harus mengerjakan pelatihan dasar. Akhirnya, pada siang hari, Takumi, Maria, dan Sofia segera memburu beberapa goblin Konoha untuk menaikkan level mereka menjadi semakin tinggi. Dan untungnya, dengan menggunakan cincin yang telah Takumi berikan, mereka bisa mengalahkan ratusan goblin yang telah membangun markas pada hutan tersebut. Akan tetapi, ketika Takumi dan teman-temannya kembali, mereka pun menjadi sangat terkejut dengan Maple yang telah berevolusi menjadi setengah manusia.
Dan tak membutuhkan waktu lama, penjualan dari toilet buatan Takumi menjadi semakin populer di kerajaan Barcola. Bahkan ada bangsawan bernama Belton yang pengen menjalin hubungan bisnis dengan Takumi. Akhirnya pada keesokan hari, Takumi segera bekerja keras dengan teman-temannya untuk menciptakan beberapa alat seperti kulkas yang akan dijual kepada Belton. Hingga setelah bekerja di hari itu, Takumi akan kembali bertemu dengan Serikat Hunter untuk mencari bahan mentah yang bernama adamantium. Tapi ketika sampai di sana, Han segera meminta maaf kepada Takumi karena adamantium adalah item yang sangat langka. Dan jika Takumi pengen mendapatkan item tersebut, maka Takumi harus mencarinya di dungeon monster. Dan saat mendengar Takumi yang sedang mencari adamantium, Riel pun segera memberikan tawaran kepada Takumi agar Takumi bisa mencari adamantium dengan lebih mudah. Di mana pada tawaran tersebut, Takumi hanya perlu mengizinkan Riel menginap semalam di rumahnya supaya Riel nggak perlu mencari tempat tinggal sementara di sana. Akhirnya, pada malam hari, Takumi segera membawa Riel ke rumahnya dan mengajak Riel berkenalan dengan para gadis yang berada di sana. Namun saat melihat para gadis yang ada di rumah Takumi, Riel pun menjadi sangat iri karena Takumi bisa mendapatkan gadis cantik seperti Sofia. Sangat berbeda dengan Riel yang hanya menjadi NPC dengan status jomblo. Hingga pada keesokan hari, Takumi akan berangkat dengan teman Riel untuk mencari besi adamantium yang sangat langka. Akhirnya dengan menggunakan bantuan dari pria tersebut, mereka pun berhasil sampai pada dungeon monster dan berhasil menemukan adamantium yang luar biasa. Setelah itu, Takumi pun mulai meningkatkan perlengkapan mereka agar mereka dapat mengalahkan musuh yang semakin kuat. Sementara di tempat lain, kabar mengenai Takumi menjadi semakin menyebar sampai membuat kerajaan Sidonia menjadi penasaran dengan siapa sebenarnya Takumi. Oleh karena itu, kerajaan Sidonia segera mengirim pesan kepada kerajaan Barcola untuk mengajak Takumi bergabung bersama kerajaan Sidonia aja. Namun ketika membaca pesan tersebut, Raja Barcola segera menolaknya karena Takumi telah dianggap sebagai aset dari kerajaan Barcola yang sangat berharga. Bahkan meskipun peperangan besar terjadi sekalipun, kerajaan Barcola tidak akan pernah melepaskan Takumi kepada kerajaan Sidonia. Setelah itu, Papek segera mengatakan berita penting kepada Takumi jika Raja Barcola ingin segera bertemu dengannya. Karena setelah membaca pesan dari kerajaan Sidonia, Raja Barcola pun merasa jika Sidonia pasti akan segera merencanakan sesuatu untuk bisa mendapatkan Takumi. Lalu karena mereka akan segera pergi di kerajaan utama, Takumi pun memutuskan untuk membuat kereta kuda yang luar biasa agar mereka tidak perlu membayar harga yang mahal untuk pergi ke sana. Setelah itu, Takumi segera memberikan jubah perlindungan kepada para gadis karena sebentar lagi mereka akan pergi mencari kuda untuk kereta tersebut. Akan tetapi, ketika mereka sedang mencari kuda pada hutan terdekat, Takumi pun gak sengaja melihat pohon sihir yang mungkin bisa mereka gunakan untuk pembuatan kereta. Dan tanpa basa-basi, Takumi segera mengambil beberapa kayu, sementara Maple akan kembali mencari kuda yang ada di sana. Namun ketika sedang mencari semakin jauh, Maple pun menjadi sangat terkejut karena dia nggak sengaja bertemu dengan kuda naga yang sedang terbaring lemas setelah diserang beberapa monster serangga. Melihat hal tersebut, Maple segera menyelamatkan kuda itu dari ribuan serangga yang sedang menyerang. Tapi sialnya, karena punya cakar dan taring yang kuat, para serangga itu secara perlahan mulai menembus pertahanan yang Maple berikan. Untung saja, ketika serangga itu akan menghabisi mereka, saat melihat Maple yang menemukan kuda naga, Takumi pun segera memberikan elusan kepada Maple karena berhasil mencari kuda yang sangat langka tersebut. Kemudian dengan menggunakan sihir inventory tingkat tinggi, Takumi segera menangkap kuda tersebut dan berhasil menjinakkannya untuk mereka. Dan dengan begitu, perlengkapan untuk menciptakan kereta kuda telah lengkap agar mereka bisa pergi menuju kerajaan secara gratis. Tapi karena selama ini Takumi sangat bekerja keras sendirian, Sofia pun merasa jika Takumi mungkin harus segera mencari budak baru yang bisa membantu Takumi dalam bidang alkemis. Lalu singkatnya, dengan menggunakan sihir material dan alkemis, akhirnya Takumi berhasil menciptakan kereta kuda dengan beberapa fitur yang sangat luar biasa. Lalu dengan menggunakan kereta tersebut, mereka akan segera pergi dengan bangsawan bernama Bolton yang merupakan utusan dari Raja Barcola.
Akan tetapi, ketika melihat kereta Takumi yang luar biasa, Papek yang tertarik dengan hal tersebut malah kembali memberikan tawaran kepada Takumi agar menjual kereta itu dalam skala yang besar. Ya siapa tahu, Takumi bisa menjadi semakin kaya. Ketika mendengar hal itu, Takumi pun kembali teringat dengan perkataan Sofia saat menyuruh Takumi untuk mencari budak baru yang bisa membantunya. Akhirnya pada keesokan hari, ketika sampai di kerajaan, Takumi segera mendatangi rumah para bangsawan untuk mencari budak yang menggunakan sihir alkemis. Ketika mendengar hal tersebut, salah satu bangsawan segera memanggil gadis bernama Reva yang katanya bisa menggunakan beberapa sihir alkemis. Tapi saat melihat Takumi yang sangat terkenal, Reva justru merasa minder dan merasa tidak pantas jika bersanding dengan Takumi yang sangat hebat. Apalagi selama ini, Reva hanyalah gadis yang berasal dari bangsa miskin dan hanya bisa menggunakan beberapa sihir alkemis tingkat dasar. Namun ketika mendengar hal tersebut, Takumi malah semakin tertarik dan segera menjalin kontrak dengan Reva sampai membuat Reva menjadi kebingungan. Hingga pada keesokan hari, Takumi segera bertemu dengan Raja Barkula yang pengen memberikan pesan kepada Takumi. 本来ならば大々的に宴を Namun tentunya, Raja Barkula tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan berjanji kalau kerajaan Barkula akan menjaga Takumi dari kerajaan Sidonia. Lalu pada malam hari, Takumi segera mengajak para gadis berkumpul karena Takumi pengen mengatakan hal penting kepada mereka, di mana setelah menjadi incaran dari kerajaan Sidonia, Takumi pun memutuskan untuk memberikan nama kepada skuad mereka dengan nama Wings Norin. Tak lupa, mereka juga akan berlatih pada esok hari agar bisa mengalahkan kerajaan Sidonia yang mungkin sedang mengincar mereka. Bahkan pada esok pagi, Takumi segera mengajak para gadis ke runtuhan kuno untuk menjinakkan seekor golem yang sangat kuat di sana. いや危険ということはパスがつながっている Setelah menjinakkan golem tersebut, Takumi segera merakit Zira untuk golem itu agar bisa menjaga mereka dari kerajaan Sidonia nanti. Dan benar saja, pada lain sisi, kita pun akan melihat kerajaan Sidonia yang sedang mengirim beberapa pasukan kerajaan agar bisa mengintai Takumi secara diam-diam. Tapi pada suatu hari, Bolton kembali bertemu dengan Takumi untuk memberikan misi yang sangat penting kepadanya, di mana pada misi tersebut, Takumi harus membangun sebuah benteng kecil untuk menampung rakyat miskin di seberang kerajaan. Saat mendengar hal itu, Takumi pun segera menerimanya agar bisa mendapatkan penghasilan yang semakin banyak. Dan setelah menerima misi dari Bolton, tanpa basa-basi, Takumi segera menjalankan misi tersebut bersama para gadis yang setia membantu pekerjaannya. Dimulai dari menebang beberapa pohon, membangun tembok yang besar, dan beberapa rumah sederhana untuk penghuni miskin. Tak lupa, mereka juga membangun perkebunan yang sangat besar agar para warga tidak perlu menanam 1 juta hektar sawit. Akan tetapi, di antara para warga yang sedang merasa bahagia, ada satu orang gadis bernama Mina yang masih tidak percaya dengan kebaikan Takumi. Karena setelah mendapatkan perlakuan buruk dari bangsawan selama ini, Mina pun merasa jika Takumi mungkin hanya akan baik di awal saja. Bahkan tanpa berpikir panjang, Mina segera kabur dari benteng tersebut agar bisa hidup bebas tanpa bangsawan di sekitarnya. Akan tetapi, ketika baru saja meninggalkan benteng tersebut, datanglah beberapa monster yang segera menyerang Mina setelah merasakan keberadaan manusia. Untungnya, ketika para monster itu akan menyerang Mina, datanglah Takumi yang segera menyelamatkan Mina dari para monster serigala tersebut. Lalu saat melihat Takumi yang telah menyelamatkannya, barulah dia percaya jika Takumi adalah bangsawan yang berbeda dari bangsawan biasanya. Dan sebagai rasa terima kasih kepada Takumi, Mina pun mengatakan kepada Takumi jika dia pengen menjadi budak Takumi yang bertugas sebagai chef pada rumah Takumi. Bahkan ketika di siang hari, Mina segera mengantar makanan siang kepada mereka untuk membuktikan jika Mina punya keahlian masak yang sangat luar biasa. Sementara di lain sisi, setelah mendapatkan penolakan dari kerajaan Barkula, Raja Sidonia yang murka memutuskan untuk menyerang benteng Takumi agar bisa menculik Takumi dengan bantuan para monster. Lalu kembali pada Takumi dan teman-temannya, di mana ketika Takumi sedang memantau perkembangan dari benteng tersebut, secara tiba-tiba, Sofia melaporkan hal yang sangat aneh kepada Takumi. Lantaran ketika mereka sedang berburu di hutan, Sofia nggak sengaja menemukan beberapa monster aneh yang seharusnya tidak berada pada kerajaan Barkula. Ketika mendengar hal tersebut, Takumi pun kembali teringat dengan kerajaan Sidonia yang mungkin telah merencanakan sesuatu. Oleh karena itu, Takumi segera memanggil beberapa kesatria pedang
dan menyuruh para gadis untuk selalu bersiap. Bahkan pada malam hari, Takumi menjadi nggak bisa tidur karena merasakan lonjakan sihir monster yang berasal dari arah hutan. Dan pada lain sisi, kita pun akan melihat 3 pahlawan Sidonia yang nampaknya akan dikirim pada kerajaan Barkula. Mereka juga akan melepaskan beberapa sihir kuno agar bisa menyerang benteng Takumi yang telah Takumi ciptakan. Namun di keesokan hari, ketika Takumi sedang mengambil uang di Serikat Hunter, secara tiba-tiba datanglah beberapa pria berzirah tebal yang menyuruh Takumi untuk menyerahkan para gadisnya. Tentu aja, Takumi segera menolak hal tersebut karena Sofia dan Mine adalah budak Takumi yang berharga. Berpikir kalau mereka adalah pahlawan Sidonia, mereka pun segera menyerang Takumi tanpa mengetahui kalau Takumi adalah hunter yang paling terkenal di kerajaan Barkula. ただで済まないのはどちらですかね。 Setelah itu, Akane segera meminta maaf kepada Takumi atas perbuatan dari kedua teman-temannya. Akan tetapi, secara tiba-tiba, Takumi malah memberikan alamat rumahnya kepada Akane karena merasa jika Akane berbeda dari kedua pahlawan tersebut. Hingga pada malam hari, Akane segera kabur dari penjaga Sidonia, kemudian mencari rumah Takumi yang berada di sana. Setelah itu, Takumi segera bertanya kepada Akane tentang alasan Akane yang pengen kabur dari kerajaan Sidonia. Dan Akane pun menjelaskan jika kerajaan Sidonia adalah kerajaan yang sangat aneh yang menyembah dewa bernama Anas. Mereka juga sedang merencanakan hal yang sangat buruk kepada Takumi agar bisa menculik Takumi dari kerajaan Barkula. Apalagi setelah mendengar kabar dari sihir Takumi yang luar biasa, Raja Sidonia yang rakus menjadi semakin tertarik dengan kekuatan Takumi. Lalu karena merasa kasihan kepada mereka, Takumi pun memutuskan untuk melepaskan ikatan Sidonia dari mereka dan menyuruh mereka untuk tinggal sementara di kerajaan Barkula sampai situasi menjadi aman. Hingga pada keesokan hari, Takumi segera berkumpul dengan para hunter untuk menjalankan misi yang sangat berat, di mana pada misi tersebut, mereka akan bertarung dengan para monster untuk melindungi benteng yang telah Takumi ciptakan. Dan benar saja, ketika sampai di sana, Takumi melihat ribuan monster dengan ukuran besar yang sedang menyerang benteng Takumi pada siang hari. Tapi anehnya, ketika Takumi dan para hunter menyerang monster itu, secara tiba-tiba, para monster malah mundur dari pertempuran yang sedang terjadi. Melihat hal itu, Takumi pun merasa jika pasti ada pelaku di balik penyerangan dari monster-monster itu. Sementara di lain sisi, kita pun akan kembali melihat kerajaan Sidonia yang nampaknya sedang menyiapkan ritual aneh untuk membantu penyerangan para monster. Dan siapa sangka setelah ritual tersebut, para monster yang menyerang pun mulai bergabung satu sama lain menjadi naga dengan ukuran yang sangat besar. Bahkan setiap serangan yang Sofia lepaskan kepada naga tersebut hanya terasa seperti damage MM tanpa item. Untungnya, ketika naga itu akan menyerang Sofia dengan serangan tingkat tinggi, Takumi segera mengajak semua teman-temannya untuk menggabungkan sihir mereka dan mengalahkan naga tersebut. Namun setelah pertarungan itu, Takumi malah pingsan karena terlalu banyak menggunakan kekuatan sihirnya. Hingga saat Takumi terbangun pada malam hari, Maria pun segera menyambut Takumi dengan pesta barbeque hangat dan merayakan kemenangan mereka dalam peperangan melawan para monster. Tapi meskipun kehidupan Takumi saat ini kembali normal, pada masa depan yang mendatang, Takumi harus kembali waspada dengan kerajaan Sidonia yang masih berusaha untuk mengincar Takumi.